يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد له الأسماء الحسنى صفات العلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersama-sama duduk sejenak di tempat yang mubarakah ini antara dua waktu sholat untuk melanjutkan kembali majelis kita bersama kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah li Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih terus berada di pembahasan peristiwa-peristiwa yang akan dilalui oleh setiap manusia setelah tegaknya hari kiamat. Dan insyaallah taala pada hari ini kita akan memasuki peristiwa yang ketujuh sesuai penomoran dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan sesuai apa yang disebutkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Utsaimin mengatakan al-amru sabi' mimma yakunu yaumal qiyamah. Perkara yang ketujuh atau peristiwa yang ketujuh dari apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat. Wa huwa ma dzakarahul muallif biqaulihi wa yuhasibullahul khalaiqah. Dan itu adalah apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah pada perkataannya, yaitu muallif siapa yang di sini yang dimaksud? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan wa yuhasibullahul khalaiqah. Dan Allah akan menghisab seluruh makhluk. Dan Allah akan menghisab seluruh makhluk. Setelah diberikan kitabnya, sekarang berikutnya adalah penghisaban, hari penghisaban. Al-muhasabah ittila'ul ibadi ala a'malihim yaumal qiyamah. Al-muhasabah, penghisaban itu kata beliau adalah memperlihatkan hamba atas amalan-amalan mereka. Itu hisab. Jadi diperlihatkannya hamba tersebut atas amalan-amalan mereka yang mereka lakukan di dunia. Ini hisab, penghisaban. Wa qad dalla 'alaihi al-kitab was sunnah wal ijma' wal aql. Dan ini sungguh telah ditunjukkan, telah dibuktikan di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, was sunnah, dan juga demikian sunnah,
wal ijma', kesepakatan para ulama atau kaum muslimin, dan akal. Jadi 4 hal ini menunjukkan, membuktikan adanya hari penghisaban. Ammal kitabu, adapun dari Alkitab, ya di Al-Qur'an, faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya biyamini, dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan dihisab dengan hisaban yasira, penghisaban yang mudah. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun yang diberikan kitabnya dari punggung-punggung mereka, dari belakang punggung-punggung mereka, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak subura, celaka. Ya, asalullah as-salamata wal afiyah. Wa yasla sa'ira, dan dia akan memasuki apa? Sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Jadi ada 2. Ada yang dihisab dengan penghisaban yang ringan, ada yang dihisab dengan penghisaban yang berat. Ini dalilnya dari Al-Quran, dan tentunya banyak sekali jamaah sekalian dalilnya dari Al-Quran, cuma beliau meringkas. Kemudian wa amma sunnah, dalil dari sunnah, faqad tsabata anin nabi alaihi salatu wassalam bi'iddati ahadits. Adapun dari sunnah, maka sungguh telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab makhluknya. Jadi banyak hadis-hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ijma', adapun ijma', kesepakatan kaum muslimin, fa innahu muttafaqun alaihi bainal ummah, maka sesungguhnya ini perkara yang disepakati di antara umat. Annallaha ta'ala yuhasibul khalaiqah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab makhluknya. Wa ammal aqal, adapun dari sisi akal, kata beliau, fawadih, maka ini juga jelas. Li'annana kullibna bi'amalin fi'lan wa tarkan wa tasdiqan. Adapun dari sisi akal, maka ini juga kata beliau perkara yang jelas. Kenapa? Karena kita diberikan beban, kita diberikan taklif dengan amalan. Apakah untuk mengerjakannya atau untuk meninggalkannya, dan untuk membedarkannya, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Wal aqlu wal hikmatu taqtadiyani anna man kullifa bi'amalin fa innahu yuhasabu alaihi wa yunaqasu fihi. Demikian pula akal dan hikmah mengharuskan bahwasanya siapa yang diberikan beban, siapa yang diberikan taklif dengan sebuah amalan, maka sesungguhnya dia akan dihisab atasnya, ya, akan dihisab atasnya dan akan ditanya-tanya tentangnya. Nah, ini jamaah sekalian.
Ya, jadi inilah 4 pendalilan dari Al-Quran, Sunnah, kesepakatan dan apa? Akal. Bahwasanya manusia nanti makhluknya akan menghadapi penghisaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulul muallif, kemudian perkataan muallif, al-khalaiq jam'un khaliqah. Jadi al-khalaiq itu jama' dari khaliqah. Yashmalu kulla makhlukin. Maka ini mencakup seluruh makhluk. Ya, mencakup seluruh makhluk. Illa annahu yustasna min dzalika may yadkhulul jannata bila hisabin wala adzabin. Perhatikan, nanti semua makhluk dihisab kecuali ya, insyaallah ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang tidak dihisab. Ada yang tidak diazab. Ya, ada kelompok manusia dari kaum muslimin tidak dihisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ada yang mau masuk neraka tidak? Hah? Ada yang mau masuk neraka? Kalau ada yang mau masuk neraka, ya di dunia ini coba-coba masukkan saja tangannya di kompor gasnya. 1 menit saja. Hah? Ada yang mau? Memasukkan tangannya 1 menit saja di kompor gasnya? Tidak ada yang mau. Nah, di sini ada sekelompok manusia dijanjikan oleh Allah, tapi ada persyaratannya. Ya. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan itu pasti. Karena hadisnya hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kiai ini, bukan syekh ini, bukan itu dan itu bukan. Tapi ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tetapkan. Makanya beliau di sini mengatakan di sana ada sekelompok manusia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan ucapannya Syekh Utsaimin. Karena didasari dengan dalil. Kama sabata dzalika fi sahihain. Sebagaimana hal itu telah sabit dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Bukan hanya Sahih Bukhari, bukan hanya Sahih Muslim, tapi dalam Sahihain, 2 kitab yang diakui paling sahih setelah Al-Quran dan Sunnah. Ya, afwan, setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a ummatahu wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala azabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan umatnya. Dan ini hadisnya ya, ini potongan hadisnya, maknanya beliau bawakan. Dan bersama mereka 70,000. Itu ada 70.000 yadkhulunal jannata bila hisabin wala azabin, yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Ya, di situ disebutkan bahwasanya beliau melihat umatnya masuk surga ya tanpa hisab, tanpa azab. Wa humul ladzina, ini syaratnya. Ini syaratnya. Ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, disebutkan syaratnya. Wa humul ladzina la yastarqun. Pertama, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Syaratnya tidak minta diruqyah.
Ya, tidak minta diruqyah. Dia tidak minta diruqyah. Tapi tidak semua orang diruqyah minta diruqyah. Paham? Dia sendiri tidak minta diruqyah. Ya. Tapi orang yang minta diruqyah pasti diruqyah. Tapi tidak semua orang yang diruqyah minta diruqyah. Boleh diruqyah? Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam diruqyah, pernah meruqyah antara satu dengan yang lainnya. Ya, tapi di sini syaratnya diruqyah. Tidak minta diruqyah. La yastarquna. Dia tidak minta diruqyah. Wala yaktawuna. Dan dia tidak berobat menggunakan api. Ini iktiwa. Mereka tidak berobat dengan menggunakan api. Wala yatatayyaruna. Syarat yang ketiga, mereka tidak melakukan tiarah. Ya, apa tiarah itu? Merasa bernasib sial dengan tanggal tanggal 13. Jelek ini. Ya, sial ini tanggal 13. Ya. Hari Rabu misalnya, hari sial. Bulan apa biasanya dianggap sial? Bulan Muharram, bulan sial. Ya. Atau tempat sial, atau orang sial. Subhanallah, tidak ada. Mereka tidak berkeyakinan seperti itu. Mereka tidak melakukan tiarah. Ya, tidak ada keyakinan mereka tanggal sial, waktu sial, bulan sial, hari sial, enggak ada. Ya. Dan yang terakhir, yang paling puncak, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini puncaknya. Ya, ini puncaknya. Tiga yang tadi itu puncaknya adalah karena besarnya ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak minta diruqyah. Ya. Apalagi tatayyur, merasa bernasib sial dengan yang dilihat atau yang didengar. Ini jauh dari mereka. Ya. Karena mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ikhwan, tawakal adalah ibadah yang besar. Ibadah hati yang besar. Yang hendaknya setiap muslim memperhatikan ibadah tersebut. Kenapa? Karena ini ibadah yang langsung disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ibadah hati? Banyak enggak ibadah hati? Banyak atau tidak ibadah hati itu? Banyak. Contohnya apa? Ibadah hati contohnya selain tawakal. Iman? Jarang disebutkan ibadah hati iman. Mahabbah, cinta, apalagi? Berharap, apalagi? Takut. Ya. Ini disebutkan kalau kita sudah melewati pelajaran usul salasah, ya didapati di situ. Di antara bentuk-bentuk ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab dalam kitabnya tersebut, setelah menyebutkan ibadah-ibadah yang lain, sebutkan tawakal, khauf, raja, khasyah. Ya kan? Ini ibadah-ibadah hati jamaah sekalian. Tapi di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawakal. Ya, tawakal. Ini menunjukkan kepada kita kekhususan tawakal itu dari ibadah-ibadah hati yang lainnya, menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, tanpa hisab
dan tanpa azab. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran perintahnya bahwasanya orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Ciri orang yang beriman salah satunya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada orang yang bertawakal kepada selain Allah, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada ini, bersandar kepada itu, dan seterusnya. Ya, bersandar kepada jimat-jimatnya, syirikan kepada Allah, karena tawakal adalah diantara bentuk dari bentuk ibadah hati yang hendaknya seorang muslim memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Jadi ada yang diperkecualikan dari hisab, penghisaban tersebut. Ada yang tidak dihisab, bahkan ada yang tidak diazab. 70.000 jumlahnya. Wa qad rawal Imam Ahmad bi sanadin jayyid. Sungguh Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang bagus. Anna ma kulli wahidin sab'ina alfan. Ya. Bahwasanya setiap orang dari 70.000 itu ada 70.000 lagi. Paham? Setiap orang dari 70.000 itu ada 70.000. Berarti 70.000 dikali 70.000. Berapa itu? 70.000 berapa nolnya? 70.000 4 nolnya, tambah 4 nolnya, berarti berapa itu? 4 nol tambah 4 nol 8 nol, berarti 4,9 miliar. Karena 77 kali 7 49. Iya, masih hafal kali-kali ya. Kalau Pak Amir kuat kali-kalinya itu. Iya. Fatudrabu sab'ina alfan bi sab'ina alfan. Maka dengan riwayat Imam Ahmad ini dikalikanlah 70.000 kali 70.000. Yaitu hasilnya tadi 4,9 miliar. Haula'i kulluhum wa yuzadu sab'una alfan. Kemudian kata beliau ditambah lagi 70.000. Ya, ditambah lagi 70.000. Haula'i kulluhum yadkhulunal jannata bila hisabin wala azabin. Mereka itu semuanya akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga kita termasuk orang-orang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa dengan karya nyata, ya. Maka usahakan ya ikhwah mau masuk dalam golongan ini, maka penuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi. Baik. Kemudian kata beliau wa qaulul khalaiq, ucapan muallif al khalaiq yasmalu aidal jinnah. Ya, al khalaiq disebutkan di situ, maka beliau mengatakan masuk juga jin. Ya, masuk juga golongan jin atau karena jin juga mukallaf pun sebagaimana manusia. Ya. Iya. Ayat yang sering kita dengar dan paling kita hafal apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Bahkan jin disebutkan lebih dulu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti jin juga diberikan taklif. Ya. Walihaza yadkhulul kafiruhumun nar bin nasi wal ijma'. Oleh karena itu kata beliau, kafiruhum, orang kafirnya dari kalangan jin itu masuk ke dalam neraka juga dengan nas Al-Qur'an dan ijma'. Ya,
Makanya orang kalangan jin ada yang beriman, ada yang kafir. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Ini dalilnya. Udkhulu, masuklah kalian pada umat-umat yang sungguh telah berlalu umat-umat sebelum kalian dari jin dan manusia di dalam neraka. Ya, ini jin dan manusia itu telah masuk dalam neraka. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Wa yadkhulu mu'minuhumul jannah ala qauli jumhuril ilm. Demikian pula akan masuk orang beriman di atas pendapat jumhur ulama ahlul ilm. Wa huwa sahih, dan inilah yang benar kata beliau. Ya, dan inilah yang benar. Kama yadullu alaihi qauluhu ta'ala. Nah, lihat ya bagaimana para ulama jamaah sekalian. Ya, berpendapat ini dalilnya, berpendapat ini hadisnya. Ya, indahnya beragama kalau seperti ini. Ya. Indahnya agama ketika dibangun di atas Al-Quran, di atas Sunnah. Tenang kita beragama dengannya. Bukan dibangun di atas persangkaan, apalagi dia dibangun di atas hawa nafsu. Tidak, dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas Sunnah. Kita berpendapat seperti ini ayatnya. Kita berpendapat seperti ini hadisnya. Kita berkeyakinan seperti ini ayatnya. Kita berkeyakinan seperti ini hadisnya. Ya, ingat jamaah sekalian, keyakinan itu tidak dimasuki pendapat. Ya, lihat para ulama kita terdahulu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, siapa lagi? Imam Syafi'i, siapa lagi? Imam Ahmad, rahimahumullahu jami'an. Mereka berselisih dalam masalah hukum. Imam Ahmad berselisih sama Imam Syafi'i, berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama pendapatnya tapi berselisih sama Imam Abu Hanifah. Kadang Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama pendapatnya dalam masalah hukum tapi berselisih dengan Imam Malik. Demikian seterusnya imam-imam kita ini. Tapi tidak dikenal dari mereka, mereka berselisih dalam masalah iman, dari masalah keyakinan, dalam masalah akidah. Tidak ada jamaah sekalian perselisihan akidah di antara mereka. Ya. Kenapa? Karena iman mereka, keyakinan mereka kembalikan kepada Al-Quran. Mereka kembalikan kepada Sunnah. Adapun masalah hukum, ya kadang-kadang mereka berselisih. Itu wajar. Tetapi masalah keyakinan, masalah akidah, dia tidak masuk di dalamnya ijtihad. Tidak ada ijtihad dalam masalah akidah, dalam masalah pokok akidah. Ya, baik. Sehingga beliau mengatakan wa huwa shahih, dan inilah yang benar. Ya, yakni orang-orang beriman dari kalangan jin masuk ke dalam surga. Inilah yang benar kata beliau, kama yadullu alaihi qauluhu ta'ala. Sebagaimana ditunjukkan atasnya firman Allah Ta'ala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, 2 surga. Di mana sisi pendalilannya? Di sini ayat pertama bersifat umum. Siapa saja yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, maka dijanjikan 2 surga. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang mana belum pernah tersentuh sama sekali oleh manusia sebelumnya dan juga oleh jin. Ya, disebutkan 2, manusia
dan jin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman dari kalangan jin akan memasuki surga. Kemudian beliau mengatakan di sini membawakan pembahasan yang lain. Beliau membuka lebar. Wa hal tashmalul muhasabatal bahaima? Wa hal tashmalul muhasabatul bahaim? Apakah penghisaban itu mencakup juga binatang? Ya. Apakah binatang juga akan dihisab? Maka kata beliau, ammal qisas, adapun qisas fayasmalul bahaim, maka itu juga mencakup binatang. Qisas ya, bukan hisab. Perhatikan, qisas. Qisas itu bagaimana? Ya, qisas itu seperti misalnya kita membunuh, maka kita juga dibunuh. Ya, itu qisas namanya. Diqisas, diberikan balasan yang setimpal, sama dengan perbuatannya. Ya, ini qisas, beda dengan hisab. Kata beliau, adapun qisas maka ini mencakup bahaim. Kenapa? Li'annahu tsabata 'anin Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu yaktassu li syatil jalha'i min syatil qarna'i. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan menceritakan kepada kita bahwasanya ada di qisas kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Ya, terjadi pengkisasan antara kambing yang tidak bertanduk dan kambing yang bertanduk. Wa hadza qisas, dan ini qisas. Lakinnaha la tuhasabu hisaban taklifin wal ilzamin. Tetapi ingat bahwasanya tidaklah dihisab dengan hisaban taklif dan juga hisab kewajiban, karena binatang tidak diberikan taklif. Ya, binatang tidak diberikan taklif. Tidak ada kewajiban terhadap binatang. Li'annal bahaima laisa laha sawabun wala iqabun. Karena binatang itu tidak ada baginya pahala dan juga tidak ada baginya siksaan. Jadi tidak ada penghisaban bagi binatang. Kemudian setelah itu qauluhu, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ya, wa yakhlu bi 'abdihil mu'mini fayuqarriruhu bi dzunubihi. Lalu kemudian Allah dengan hambanya yang beriman itu yakhlu, berduaan. Iya, berduaan. Fayuqarriruhu, maka Allah membuatnya dia mengakui dosa-dosanya. Ya. Fayuqarriruhu, Allah membuatnya dia mengakui dosa-dosanya. Hadza, kata beliau, hadza sifatu hisabil mu'min. Ini cara menghisapnya orang-orang mukmin. Begini caranya orang mukmin dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdua. Iya, berdua. Tapi ingat ya, jangan lagi dipikirkan, jangan lagi dibayang-bayangkan berdua seperti berdoanya dengan makhluk yang lainnya, dengan temannya. Tidak. Iya, tentu Allah sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaannya. Iya. Kita tidak tahu bagaimana bentuk berduanya, karena kita tidak dikabarkan. Jadi yakhlu bihi Allah azza wa jalla duna yattali alaihi ahad. Allah Subhanahu wa taala berdua dengan hambanya tanpa ada seorang pun yang melihatnya yang lainnya. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Berdua saja. Wa yuqarriruhu bi dzunubihi, kemudian Allah membuatnya dia mengakui dosa-dosanya. Ayyaqulu lahu, yaitu berkata kepadanya, amilta kaza wa amilta kaza. Apakah kamu telah melakukan ini, perbuatan ini? Apakah kamu telah melakukan perbuatan ini? Hatta yuqirra wa ya'tarifa,
sampai dia mengetahuinya, dia mengakuinya. Summa yaqulu satartuha 'alaika fid dunya. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, saya telah menutup dosa-dosamu ini, perbuatan-perbuatanmu ini di dunia. Ya, subhanallah. Allah menutupnya. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini saya telah mengampuninya untukmu. Subhanallah. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita melakukan dosa ya ditutup-tutupilah. Ya. Kalau melakukan dosa disembunyikan. Ya, disembunyikan. Ya, jangan dipertonton-tontonkan. Disembunyikan jamaah sekalian dosa-dosa kita. Ya, sehingga Allah akan mengampuninya di kelak di hadapannya. Satartuha 'alaika fid dunya. Saya menutupinya atasmu di dunia. Ya, dosa-dosamu. Pada hari ini saya mengampuninya. Ya, keutamaan menutupi dosa. Wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan itu fa inna subhanahu wa ta'ala yadau alai sitrahu. Allah meletakkan ya tirainya bihaitsu la yarahu ahadun, supaya tidak kelihatan oleh siapapun juga. Wala yasma'u ahadun, dan tidak didengar oleh siapapun juga. Wa hadza min fadlillahi azza wa jalla 'alal mu'min, dan ini keutamaan Allah azza wa jalla bagi orang-orang yang beriman. Fa innal insana idza qarraraka bijinayatika amaman nas wa in samiyahu anka fa fihi syai'un minal fadhiha. Kemudian kata beliau memberikan perumpamaan, maka bagaimana kalau sungguhnya manusia itu menetapkan bagimu ya bijinayatika, akan kejahatan-kejahatanmu. Ada manusia datang kepada kita, loh ini dosa-dosamu, ini kejahatan-kejahatanmu. Ya, di depan manusia. Walaupun dia memaafkan kamu, maka kata beliau tetap di dalamnya ada fadhiha, ada bentuk aib. Iya. Saya memaafkanmu, tapi saya minta kamu berdiri di sini, kemudian kamu di kamera, kemudian kamu disebutkan kesalahan-kesalahanmu. Ini bentuk aib. Kalau Allah tidak, Allah tutup semua dari manusia. Allah berdua dengan hambanya, kemudian Allah minta agar dia mengakuinya, kemudian Allah mengampuninya. Ya, itu gambaran yang beliau berikan. Artinya menunjukkan bahwasanya besarnya keutamaan Allah terhadap hambanya yang beriman. Lakin jika kana dzalika wahdaka fa inna dzalika sitrum minhu 'alaika. Akan tetapi kalau hal itu dilakukan kamu dalam keadaan sendiri, maka hal itu adalah menutup darimu ya kesalahan-kesalahanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan-kesalahanmu dari orang-orang lain. Ya, tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata beliau, qauluhu kama wasafa dzalika fil kitabi was sunnah. Sebagaimana disifatkan hal itu pada kitab dan sunnah. Yani apa yang beliau sebutkan, bahwasanya makhluk kita akan dihisab, kemudian setelah itu Allah berdua dengan hambanya orang yang beriman, kemudian Allah mengupayakan supaya orang yang beriman ini mengakui dosa-dosanya. Kata beliau, ini sesuai dengan kitab dan sunnah, bukan dari kepala beliau, bukan dari hasil ijtihad beliau, tetapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Syekh mengatakan wadzalika dari ucapan beliau kama wasafa zalika itu al-musyaru ilaihi al-hisabu. Iya. Dzalika yang dimaksud di sini kata beliau adalah yang diinginkan al-hisabnya. Iya. Karena zalika itu isim isyarah. Maka yang dimaksud di situ yang disyaratkan situ adalah hisabnya. Yakni kama usifal hisabu fil kitabi was sunnah. Sebagaimana disifatkan al-hisab itu dalam kitab dan sunnah. Li'anna hadza minal umuril ghaibiyah. Karena ini termasuk perkara-perkara yang gaib. Al-mutawaqqifati 'alal khabaril mahdi. Yang semata-mata berhenti, ya, tawakuf di atas khabar. Tawakuf di atas khabar artinya kita tidak bisa berbicara kecuali datangnya dari khabar. Tidak bisa ada pernyataan kecuali apa yang dicatatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, fawajabar ruju' ilaihi wajibar ruju'u fihi ila ma wusifa fil kitabi was sunnah. Maka wajib kembali kepadanya apa yang disifatkan dalam kitab dan sunnah. Ini penghisaban bagi orang-orang beriman. Kemudian setelah itu penghisaban bagi orang-orang yang kafir. Beliau mengatakan, qaulu ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, wala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanati wa sayyiati. Maka orang-orang kafir kata beliau di mata Aqidah Wasithiyah, maka mereka tidak dihisab dengan penghisaban orang-orang yang dihisab, yang ditimbang kebaikan dan kejelekannya. Ya. Jadi orang-orang kafir tidak dihisab dengan penghisaban orang-orang yang ditimbang kebaikan dan kejelekannya. Ya, kenapa? Fa innahum la hasanati lahum. Karena orang-orang kafir tidak punya kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikannya orang-orang kafir. Ya, walau satu biji zarrah. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Bagaimana ada kebaikan-kebaikannya dicatat? Sementara mereka tidak beriman kepada Allah. Ya. La hasanati lahum, tidak ada kebaikan baginya. Ya, ini orang kafir ya. Tidak ada bagi mereka kebaikan-kebaikannya. Ya. Ini keyakinan kita. Karena ini dalam Al-Quran. Ya. Sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Tidaklah ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, kebaikan-kebaikan mereka, infak-infak mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak ada kebaikan mereka akan diterima. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang kafir, dan ini keyakinan kita. Ini keyakinan kita. Ya. Dan kalau keyakinan beda dengan muamalah. Ya, ini saya perlu jelaskan ya. Karena sekarang ini menjadi kabur. Ya, ketika kita mengatakan orang kafir, seakan-akan kita dituduh apa? Intoleransi. Kalau kita saling mengatakan orang kafir, dikatanya kita ini intoleransi, tidak toleransi. Subhanallah. Padahal Al-Quran, As-Sunnah sering menyebutkan kata orang kafir. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat yang dinamakan apa? Surah Al-Kafirun, surahnya orang-orang kafir. Sehingga seakan-akan kita dilarang menyatakan orang-orang kafir, diganti dengan bukan orang muslim. Subhanallah. Kenapa? Kalau katakan orang kafir berarti intoleransi, tidak toleransi. Subhanallah.
Ini pengkaburan. Ini pendangkalan akidah. Iya. Siapa yang paling toleransi sekarang ini? Siapa yang paling toleransi? Kalau kaum muslimin mayoritas, maka orang-orang di luar kaum muslimin itu aman. Orang Hindu aman, orang Buddha aman, orang Nasrani aman, orang Yahudi aman. Sementara saudara-saudaranya dibantai di mana? Di mana? Di India. Ya enggak? Sementara saudara-saudaranya dibantai di mana? Di Myanmar, Uyghur. Tidak ada pembalasan dendam di negeri kita ini. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum mukminin yang benar-benar menjalankan agamanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka adalah orang yang paling toleransi. Kenapa? Karena Nabi SAW telah memberikan contoh toleransi dalam kehidupan beliau. Beliau SAW pernah menjenguk orang sakit dari kalangan Yahudi. Beliau SAW pernah membeli kambing dari orang Yahudi. Beliau SAW pernah berwudu dari tempat airnya orang-orang musyrik. Dan banyak sekali jamaah sekalian contoh-contoh dari kehidupan Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau kaum muslimin, kaum mukminin mau diajari masalah toleransi, maka tidak cocok jamaah sekalian. Ya, tidak cocok. Karena kaum mukminin dan kaum muslimin punya contoh profil yang terbaik, yaitu nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling toleransi dalam kehidupannya. Kalau mereka beribadah, ya kita berikan mereka beribadah. Tapi kalau disuruh kita tidak menyatakan, jangan menyatakan orang kafir, wah susah sekali. Kenapa? Karena itu bahasa Al-Quran. Kita yakini bahwasanya mereka orang kafir, dan itu keyakinan kita, tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah sebagaimana mereka juga yakini bahwa kita sebenarnya orang kafir di hadapan mereka. Ya, jadi seperti itu ya sekalian. Ya, ini hal-hal yang perlu diingatkan kepada kita agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak terjatuh dalam hal pendangkalan akidah kaum muslimin. Kaum muslimin memahami ajaran mereka dengan benar sehingga bisa menempatkan mana toleransi yang benar, mana toleransi yang keliru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari perkara-perkara yang bisa membinasakan kita, mengikis keyakinan yang benar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kemurkaan Allah dan kemurkaan yang lainnya yang nanti akan kita hadapi di hadapannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.